Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel 3F. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sepak bola, di mana kegembiraan, kebahagiaan semua bobotoh dan pendukung Persib Bandung di Jawa Barat, seluruh Indonesia, sadunia sih nama lagi bahagia hari ini ya. Oke, tapi hep heula, saya ingatkan dulu, jangan lupa dulu like, comment, and subscribe, oke? Biar channel saya cepat mendapatkan full loss. Oke, mantap. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Terima gaji buat saya sendiri. Oke, mantap. Hatur nuhunnya anda subscribe, comment, dan like. Oke. Kita akan membahas tentang pertandingan sepak bola tadi malam antara sang juara Persib Bandung melawan Madura United. Jadi kita akan membahas hasil pertandingan tadi malam ya, karena kan merupakan kebahagiaan buat saya khususnya ya, karena kan saya orang Jawa Barat, orang Tasikmalaya, bahagia sekali bukan namanya. Sungguh luar biasa. Pokoknya mah kebahagiaan saya terpancar di semua para pendukung Persib Bandung. Oke. Malam tadi juga banyak yang mengadakan nonton bareng ya. Contohnya di Sumedang, di alur-alurnya gitu kan. Lalu ada juga di Bandung, di balai kota atau di provinsi ya, di Gedung Sate. Luar biasa, saking antusias dan saking menunggu momen-momen kebahagiaan Persib Bandung menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003-2024. Mantap pokok namanya. Selamat buat Persib Bandung dari saya secara pribadi, dari Kota Tasikmalaya, atas kemenangan Persib Bandung tadi malam dan menjadi juara Liga Indonesia 2003-2024. Semangat. Mantap pokok namanya. Oke. Kita langsung aja membahas pertandingan tadi malam atau mereview pertandingan tadi malam ya, dimana dari segi permainan emang agak kurang menarik ya, karena kan terkesan emang Persib Bandung menjaga kemenangan di leg pertama 3-0 dan di babak 1 emang kelihatan Persib Bandung itu kayak bertahan gitu kan, jadi mengandalkan counter attack kembali seperti babak leg pertama juga ya, sama di babak pertama ya. Oke, tapi sebelum kita bahas pertandingannya, kita bahas dulu siapa saja yang bermain ya tadi malam antara Persib Bandung melawan Madura United. Oke. Tapi sebenarnya sih ada yang aneh ya, mungkin dari formasi ada yang bilang 4-2-3-1, ada yang bilang 4-4-2. Tapi malam waktu siaran langsung di Indosiar itu emang menggunakan formasi 4-4-2 ya. Emang yang berjalannya itu sebetulnya itu 4-2-3-1 ya, karena terlihat banget si posisi 3 gelandang serang itu memperlihatkan bahwa emang fokus kepada DDS menjadi target man di depannya. Oke, kita bahas siapa saja yang tadi bermain Persib Bandung melawan Madura United, dan itu merupakan line up utama ya. Dan meskipun Klok ya, karena kan ada isunya Klok kan masih cedera ya, tapi bermain juga akhirnya. Oke, nanti kita bahas. Jadi mungkin saya bahas berdasarkan dari live malam aja ya, dari Indosiar ya, mereka menggunakan formasi 4-4-2 ya. Oke, dimana untuk kiper tetap tidak tergantikan ya, ini pemain hebat ya, meskipun datangnya di tengah musim tidak full, tapi dia sudah luar biasa, dan dia juga katanya menjadi kiper timnas dipanggil ya untuk nanti melawan Indonesia ya nanti hari. Jadi Mendoza sangat luar biasa ya malamnya, apalagi kalau datang bola-bola dari atas ya. Mendoza emang sigap dalam menangkap bola-bola dari atas ya, emang dia keren banget ya. Bojan Hodak tidak salah memilih dia sebagai kiper utama. Mantap. Oke. Lalu kita maju ke depan, di mana ada back ya, si quartet ini luar biasa banget ya, si 4 ini ya, dan di mana di tengah-tengah ada si Benteng Takeshi ya, luar biasa. Ini merupakan benteng yang sangat luar biasa, susah ditembus ya. Oke, siapa lagi kalau bukan Alberto dan Quiver. Nah, ini si tower ya, 2 tower ini luar biasa permainannya. Dia bermainnya nama atraktif luar biasa, nama powerful, dan dia juga sangat semangat ya dalam menahan serangan atau guguran dari musuh ya gitu kan. Dan dia berhasil ya selama pertandingan, mungkin di semifinal leg 1 dan sekarang di leg 2, keren ya. Alberto sangat luar biasa, dan Quiver ya, pertahanan Persib jadi aman. Oke. Lalu kita menginjak ke kiri dan ke kanan, siapa lagi kalau bukan
Rezaldi dan Hen. Nah, ini Hen luar biasa ya, malam tadi juga bagus ya dia bermainnya, tapi dia kalau lihat dari totalitas hampir ke seluruh permainannya emang Hen kurang, karena kan serangan datangnya bukan ke arah Hen ya. Malahan pemain dari Madura itu terkesan susah untuk menembus Hen ya dari sayap kiri ya buat mereka ya, mungkin Hen dari sebelah kanan untuk Hen ya. Hen berhasil ya menahan gerangan dari, kalau tidak salah namanya Rizaldi ya, dia luar biasa, emang pemain hebat, sekarang juga dia masuk timnasnya pemain Madura ini ya. Hen berhasil menghalau atau menghadang dari Rizaldi, dia tidak bisa berkutik tadi malam ini, mungkin dia cuma 1 atau sampai 3 kali ya mempunyai kesempatannya, karena pertahanan Persib sangat luar biasa ya. Jadi emang Persib tadi malam dari mulai gelandang, pertahanan semuanya keren, tapi emang agak yang sedikit saya, mungkin buat saya, karena kan saya suka permainan dengan ya total football ya, saya suka pertandingan menyerang gitu kan, saya suka melihat pertandingannya mungkin menarik gitu kan, dengan wah bola tidak mau diem gitu kan. Emang tapi tadi malam Persib menggunakan formasi ya atau strategi yang terkesan ya mungkin bisa dibilang bertahan gitu kan, tapi tidak apa-apa lah, karena kayaknya namanya juga strategi mah bebas, penting mah menang orangnya. Oke, itu mah cuma sekedar mungkin kesukaan pribadi masing-masing ya. Saya kan sukanya total football nih, kick and rush ya, jadi apa namanya, menyerang terus ya, pertahanan terbaik adalah menyerang. Mungkin Bujan Hodak beda ya, karena kan dia punya target sesuatu yang ingin dia idamkannya tuh menjadi juara seperti tadi malam. Oke, kita lanjut. Siapa lagi pemainnya akan atau yang bermain tadi malam? Rezaldi Hehanusa kembali dia menjadi line up utama, mainnya keren juga, mantap. Nah, justru Rezaldi ya paling sering malam tuh dan datangi musuh-musuh untuk digembur, tapi Rezaldi luar biasa, dia dapat menahan serangan-serangan musuh ya, apalagi disupport dengan si Alberto nih luar biasa. Yang sangat luar biasa itu Alberto, dia tuh mau larinya juga cukup kencang ya, saya lihatnya dia cukup kencang, dia mau berlari, dia mau menghadang, dia mau adu body, dia juga kayaknya ready gitu kan untuk Alberto dan Quiver. Oke, kita maju ke depan. Oke, di situ ada Irianto dan ada Deddy Kusnandar. Nah, ini gelandang bertahan yang luar biasa, dia sangat keren, sangat kuat, dan inilah sebenarnya awal mula serangan musuh tidak bisa berkutik gitu kan, dimana emang gelandang serang dan gelandang bertahan diri Persib ini luar biasa ya. Jadi gelandang ini permainannya dia mungkin cukup lelah juga ya, karena dia harus menyerang, dia harus juga ikut bertahan gitu kan. Dan emang malam permainan gelandang ini baik berserang ataupun gelandang bertahan mantap, dia berhasil ya membuat Madura kayaknya stres di malam tadi ya, membuat Madura tidak bisa berkutik dan membuat Madura stuck gitu kan. Kudu kemana aing itu nyerang teh, bingung cenah. Karena pressing Persib Bandung malam luar biasa ya, dari mulai gelandang dan mungkin pertahanan ya. Karena kan kalau udah DS ya terkesan ya emang dia kan striker, wajar harus terlalu jauh ke belakang gitu kan. Pokoknya malam tadi Madura stres, Madura bingung harus ngapain karena pressing dan pertahanan Persib Bandung edan namanya. Edan namanya. Oke. Edan. Lalu ke depan ada Ciro Beltram dan Febri ya. Untuk Ciro tadi malam saya yakin dia menjadi pemain terbaik ya untuk leg 1 dan leg 2 ya. Tapi kenapa yang pemain terbaiknya? Kenapa harus dia yang dari Madura United ya? Tapi tidak apa-apa lah. Itu kemungkinan kebijakan dari PSSI atau Liga Indonesia yang untuk menentukan siapa pemain terbaik. Tapi kalau menurut saya sih Ciro ya pemain terbaik, karena dia emang luar biasa dari awal kompetisi sampai sekarang, dia mainnya terus-terusan yang bagus gitu kan, dia tidak fluktuatif turun naik mainnya, tapi dia bagus terus gitu kan, luar biasa, yang saya rasa pantas menjadi pemain terbaik Liga Indonesia. Tapi ya udah, bukan nasib Ciro ya, mungkin tahun depan ya. Oke, meskipun tahun depan mungkin usianya bertambah ya, mungkin tua, tapi kecepatan Ciro tetap teruji ya. Oke, keren Ciro, bravo Ciro. Bukan nama KB Bobotov, I love you Ciro. Oke, untuk Febri Haryadi lumayan lah tadi malam, tapi sayangnya cuma umpan nambungnya selalu gagal, itu aja saya ya. Tapi secara permainan Febri membantu banget ya untuk Persib menjadi juara tadi malam. Febri keren pokoknya. Terus tingkatkan permainanmu Febri. Saya rasa kecepatanmu dan mungkin kurangan lah yang sifatnya memaksakan dribble ke depan, itu memaksakan untuk menendang apabila atau situasi susah gitu kan. Kerjasama tim lebih baik daripada main individu, itulah intinya. Oke. Dan di depan siapa lagi kalau bukan sang top skor, si Silva HD pisan bukan namanya. Eta teh capek-capek nyeun gol terus-terusannya luar biasa, si botaknya, si gundulnya, dadang nya
bukan nama, saya rasa dia emang pas banget ya. Harusnya dia juga sama Ciro jadi pemain terbaik ya. Harusnya mereka bersaing menjadi pemain terbaik. Selain Dadangkan atau DDS sudah menjadi top skor ya, tapi itu pemain terbaik. Saya rasa dua-duanya bisa menjadi kandidat sebenarnya, tapi daripada yang jadi Vera itu kan. Tapi lah tidak naon sih saya, kebijakan ada di panitia itu ya, kegiatan panitia pelaksanaan liganya itu. Guys, lah juara alhamdulillah, top skor alhamdulillah. Satu lagi pelatih terbaik alhamdulillah, 3 direbut Persib Bandung malam tadinya. 3 bukan namanya juara, top skor, pelatih terbaik. Bangga pokoknya. Oke. Sekarang kita akan mulai membahas pertandingannya. Oke. Mungkin secara pertandingan tadi malam luar biasa ya, dan emang sebetulnya sih saya di menit-menit awal tadi babak pertama saya yakin semua pendukung tetapnya gegebegan gitu kan. Rarewas pokoknya. Bukan nama liar, rada-rada kan emang pertandingan Madura kan ofensif ya, emang dari waktu di Liga 1 juga sama ya, dia di babak pertama ofensif banget ya, menyerang ya. Dan tapi yang luar biasanya tadi sudah saya bahas, pertahanan dan gelandang Persib Bandung kelo karena mainnya dan pressingnya luar biasa, itu membuat pergerakan Madura United berkutik mati kutuk nih pada malam tadi banyak. Apalagi kan emang kita ketahui ya, emang si Jaja itu kan emang lagi kondisi kayaknya belum fit ya, karena kan dari pertama dia kan kesakitannya waktu diganti di babak kedua ya. Emang si Jaja kan emang sebetulnya motor serangan dari Madura itu Jaja, Rivera, dan Rizaldi ya, tapi Rizaldi ya namanya lupa lagi saya, yang nomor 77 itu kan. Emang 3 pemain itu luar biasa. Mungkin kenapa Rivera menjadi pemain terbaik saya rasa karena perjuangannya dari awal sampai akhir, karena kan Madura kan kita ketahui bukan tim besar ya, bukan tim dengan berlimpah pemain-pemain hebat, pemain mahal gitu kan. Tapi dia bisa sampai ke final, itu juga mungkin salah satu alasan mengapa Liga Indonesia menganggap Rivera menjadi pemain terbaik ya, karena perannya itu ya membuat Madura bisa masuk final. Mungkin itu ya alasan kenapa panitia Liga Indonesia membuat Rivera menjadi pemain terbaik musim ini ya. Oke, itu naon cik saya guys, cukup tilunya lumayan HD tentunya. Oke, jadi pada menit kelima saja sudah mulai memberikan kejutan kepada Madura United, di mana sang Dadang Santosko memberikan kejutan mengheading bola, tapi sayang bolanya terbentur ke tiang. Itu umpan dari sang Ciro gitu kan, si Ciro, si kerennya gitu kan. Apabila itu gol itu kan luar biasa pada menit 5 ya, tapi belum tercipta gol, dan itu tapi awal-awal yang cukup mengejutkan buat Madura United ya. Lalu lanjutkan lagi, sebenarnya itu cuma momen-momen satu kesempatan emas ya buat Persib Bandung, tapi kesininya setelah kejadian tersebut Madura menekan terus-menerus ya. Emang dia kan bermainnya ofensif banget itu kan Madura ya, dengan serangan-serangan, tapi saya rasa malam tuh ada kekurangan dari Madura ya, serangannya tidak terlalu bagus, tidak terlalu seperti mungkin di Liga 1 babak pertama ya. Sosok si Jaja yang mati kutu ya, karena kan peran mungkin dia sakit, dan mungkin juga karena di pressing luar biasa dia tidak bisa berkutik ya. Jadi cuma Rivera ya malamnya sama Rizaldi yang geraknya cuma berdua itu ya. Karena kita ketahui striker dari Madura kan memang ngebagus-bagus banget gitu kan. Makanya kita Persib Bandung agak tenang kalau melihat sosok strikernya Dalberto itu ya. Mungkin kalau si Rizaldi jadi pemain striker agak menakutkan juga ya. Beruntungnya Rizaldi bermain kayak terkesan sendiri gitu kan. Dia dari sayap sendiri, dari sayap kiri sendiri gitu kan. Dia terkesan yang bermain sendiri gitu, tanpa ada bantuan yang lain gitu kan. Makanya dia selalu gagal untuk mencetak gol ya. Tapi dia juga banyak kesempatan, apalagi di waktu post time itu kan, di umpan di post time hampir itu ya bahaya ya. Dan dia juga banyak akhirnya melakukan kesalahan-kesalahan sendiri ya, karena kan mungkin karena tidak ada teman untuk atau tidak ada partner ya, di mana dia harusnya ada semacam teman untuk berbagi ya, baik mengoper ataupun mencetak gol ya. Tapi yang luar biasanya itulah tetap pertahanan Persib Bandung luar biasa, pressing tingkat tinggi malamnya, bukan nama mati kutu Madura United. Jadi emang betul ya, tadi malam itu sebenarnya permainannya sih emang Madura mengungguli ya dari back position kan. Back position kita ketahui dari babak pertama Madura unggulnya jauh banget ya, sampai 76 sampai 24% gitu kan. Emang Madura akan menekan terus ya, tapi akhirnya dengan kondisi pressingnya tinggi, dengan pertahanan yang kuat, justru itu membuat Madura United kayaknya mentalnya drop ya, karena kan tidak bisa tembus. Dan satu faktor lagi membuat mungkin Madura seperti malam itu tidak berkutik ya,
mungkin tekanan dari penonton juga ya, karena kan mereka bermain di kandang nih, di mana mereka susah untuk mencetak gol. Dia tekanan datang juga dari penonton kan, dengan teriakan-teriakan itu kan membuat para pemain juga down gitu kan, di mana susah payah perjuangannya susah, apalagi dengan teriakan woi woi, itu kan membuat mental pemain juga bisa down gitu kan. Jadi Persib Bandung tadi malam keren banget ya. Jadi mental Persib Bandung sudah teruji banget yang baik di kandang maupun tandang. Pemain Persib Bandung tetap HD. Berarti secara mental Bojan Hodak berhasil. Dan nuga namanya. Dan nuga namanya. Jadi babak pertama mungkin dari menit 5, 17, 28 itu banyak kejadian-kejadian yang sangat luar biasa ya, dimana itu Madura tetap mendominasi, tapi ada beberapa keuntungan Persib yang mungkin hampir ya berbuah gol juga ya. Dan tadi sudah saya bahas ya, di mana Malik ya, si Malik Rizaldi ini luar biasa. Dia menyerang dari sisi kiri dan sisi kanan, tapi emang dia tidak berhasil ya untuk mencetak gol. Tapi tetap Persib Bandung sangat waspada dengan pergerakan Malik ini ya, luar biasa, karena kan dia menyerang itu tidak pada satu titik ya. Dia dari sayap kanan, dari sayap kiri, dan bahkan dari tengah juga dia menyerangnya. Jadi emang sayangnya cuma satu ya, dia tidak ada partner gitu kan, yang dulunya ada Jaja dan ada Rivera ya, tapi kayaknya pincang setelah tidak ada si Jaja ini ya. Jadi akhirnya dia cuma berdua yang motah, kurang sunanya motah tidak cicing, tidak aja daunnya. Tapi perannya di stop oleh pemain Persib Bandung, oleh Dedi, oleh Irianto. Apalagi kalau sampai pertahanan Persib Bandung ada Quiver dan Alberto yang bermain cukup luar biasa. Makanya Madura tadi malam bisa nanaon. Oke. Lalu pada menit 33 Ciro juga mendapatkan kesempatannya, di mana mendapat kesempatan dan emang posisi Persib menguntungkannya, karena dua saat itu dua back yang menjaga serangan Ciro. Nah ini nih ada semacam keuntungan buat Persib pada menit 33 baru saja, di mana Ciro menerima atau mendapatkan bola ya, karena kan emang counter attack ya, di mana yang namanya counter attack pasti pertahanan itu sedikit loh, hampir mungkin juga tidak ada gitu kan. Di saat mereka Madura menyerang itu gagal, dan akhirnya Ciro lah melakukan serangan balik ya dengan Febri ya. Tapi sayang ya, serangan mereka tidak berhasil dengan gol ya, karena di saat sudah mendekati gawang ya, di saat mendekati gawang Ciro kayaknya tidak mendengar teriakan dari Febri dan Beltram. Padahal Beltram meminta, "Woi sini ya," tapi Ciro kayaknya dia tidak mendengar. Dan saat menendang dia ke atas, Ciro juga terkesan ngomong atau cina ada teka dangu si Ciro. Lalu pada menit 37, nah ini Beltram umpan dari Irianto ya, gagal juga menjadi gol ya, sayang sekali ya, karena tendangannya ke tepi dan keluar ya. Emang luar biasa ya, emang tadi malam kiper Madura tidak jelek-jelek banget ya sebenarnya, tapi emang tetap kurang beruntung, karena kan orang pintar, orang sukses, orang bagaimanapun bukan sama orang wah berhasil apapun akan kalah dengan orang beruntung gitu kan. Tapi sayang pada menit 38 Dedi kayaknya sudah tidak bisa menahan sakitnya, karena kan dia dari menit awal sudah terjadi benturan-benturan dengan pemain Madura ya. Dia sampai terjatuh, dia sakit memegang perut, kakinya juga terjegal gitu kan. Dan akhirnya pada menit 38 Dedi sudah tidak bisa nyeri udahnya, makanya disinilah Klok bermain. Dan Klok juga sebenarnya kenapa Klok menjadi pemain cadangan, karena saya rasa Klok juga sama dalam kondisi belum fit ya, karena kan dia sakit leg pertama juga dia tidak bermain. Oke. Lalu pada menit 40 Ciro punya kesempatan umpan dari DDS. Nah ini kan Ciro DDS ini luar biasa ya, kompak banget, chemistry-nya dapat banget ya, jadi saling menutupi gitu kan. Dan mereka yang satu yang saya suka tidak egois dua-duanya, dimana Ciro dapat bola tapi tidak menguntungkan, dia berikan kepada Dedes. Dedes juga begitu ya. Jadi mereka sudah sangat keren, chemistry-nya dapat dan tidak sombong. Keren. Oke. Dan mungkin kita bahas juga babak pertama ya. Jadi babak pertama tadi kan emang permainan secara saya emang Madura mendominasi ya, dengan presentasi bola atau ball possession juga terlihat jelas ya, di mana Madura 76%, sedangkan Persib cuma 24%. Tenanaon nganjang saya mah capek hati-nya dari serang terus gitu. Kepada Persib saya yakin bisa bermain ofensif ya di melawan Madura tadi malam ya, tapi kayaknya Bojan Hodak berpikiran lainnya. Dia ingin mengamankan dulu yang 3-0 di awal, jangan sampai minimal draw juga bahaya gitu kan, karena ini kandang ya. Tapi kalau saya lihat sebenarnya kalau Persib bermain terbuka juga, saya rasa Persib justru akan lebih gol yang didapat dari 3 gol kayak malam ya. Karena kan kita lihat waktu di leg pertama, di babak kedua Persib kan ofensif ya, justru membalikkan keadaan dengan 3 gol, cuma selisih waktu tidak terlalu jauh ya dari babak kedua, mungkin sekitar 5
15 menit babak kedua ya, itu saya lupa lagi golnya, tapi itu sudah luar biasa ya. Jadi emang kalau Persib di babak ofensif justru lebih mengerikan buat musuh ya, karena pergerakannya pada liar gitu, khususnya Ciro gitu kan, Bertram, apalagi dengan sayap-sayap yang membantu ini, Shehen dan si Rizaldi sangat luar biasa membantu ya, ada Febri, ada mungkin Edo juga ya. Tapi emang Bojan berpikiran tosolah bertahan, kita pertahankan 3-0 kemenangan pertama. Oke, dan terbukti ini emang formasi yang digunakan Bojan Hodak emang berhasil dan menangkan pertandingan akhirnya. Oke, meskipun ya buat saya sendiri kan, saya kan tadi udah bilang, setiap orang punya karakteristik masing-masing dalam bermain bola ya, ada yang suka menyerang, ada yang suka bertahan, dan ada juga mungkin lah gitu walanya dameng balmah kemarin ada godak-godak bola itu namanya. Tapi lalu pada babak kedua inilah awal-awal Persib Bandung menjadi sang juara. Oke, di mana menit 56 umpan Ciro ke DDS sangat luar biasa, tapi sayang bola lebih dekat ke kiper Madura dan dapat ditangkap. Padahal itu pergerakan sudah sangat enak banget ya. Lalu pada menit 58 tercipta gol. Nah, inilah luar biasa Persib Bandung, awal-awal kebangkitan Persib Bandung di sini, dan terlihat juga mental Madura hancurnya pada menit sekitar 50-an gitu kan. Karena susahnya mereka menembus, akhirnya justru Persib yang membalikkan keadaan dengan serangan baliknya dan mengerikan gitu kan, menciptakan gol pada menit 59. Dan ini tendangan keras Ciro, dia bergerak dari sayap kiri melakukan penetrasi ke kotak pertahanan musuh ya. Dia menepis bola tersebut, tapi saking kerasnya bola tidak tertangkap dan akhirnya bola justru dekat ke kaki sang DDS. Dan DDS tanpa susah payah akhirnya bisa mencetak gol menjadi 1-0. Nah, itu luar biasa. DDS menambahkan golnya kembali. Nambah gol dari DDS 30 gol. Mantap. Selamat DDS top skor. Oke, 4 ya. Pada menit 74 DDS juga hampir mencetak gol ya dengan mencup. Nah, ini luar biasa ya. Bolanya dicup tapi sayang ini terlalu jauh cupnya ya. Jadi akhirnya bolanya keluar. Tapi itu posisinya sudah sangat menguntungkan buat DDS ya. Karena itu udah berhadapan dengan kipernya, agak udah tahu ya si kiper itu maju ya. Padahal DDS emang cukup jauh ya dari kiper, tapi dia sudah melihat kiper sudah maju ke depannya. Tapi DDS yang mencoba mencup, tapi bolanya terlalu keras dan bolanya akhirnya keluar. Kalau bisa tenang sedikit gitu dengan cupnya yang standar gitu kan, mungkin bisa menjadi gol buat Persib Bandung. Tapi heplah ulah obat teuing sih namanya cek DDS lah jadi cukup saya 30 gol gitu kan, cari tanah mah. Oke. Lalu menit 86, nah ini luar biasa kembali ya, gol tercipta ya, dimana ini ya luar biasanya dari awal pegangan dari si Ciro, kembali si Ciro luar biasa, Ciro lagi. Jadi saat tadi sudah saya bahas kenapa Ciro tidak menjadi pemain terbaik, bingung saya kayaknya. Justru saya rasa Ciro lah pemain terbaik dengan pergerakannya luar biasa nih. Pada menit 86 nih, dia berlari dari arah kiri ya, tetap dari arah kiri kan, dia formasinya dia ada di kiri ya. Dia mendribble bola sampai menuju akhir garis gitu kan. Untung dia tidak sampai keluar garis gitu kan. Kalau keluar garis kan jadi udah selesai gitu atau corner gitu kan. Tapi akhirnya si Ciro dengan ketenangannya dia justru memberi umpan ke tengah ya, ke arah kotak penalti gitu kan. Justru di sana Klok bebas, tidak ada yang menghalangi. Jadi semua terfokus justru ke Ciro ya. Jadi di mana Ciro lagi membawa bola, justru semua pertahanan mengejar ke Ciro ya, sampai 3 orang ya menahan Ciro ya, tapi justru bola dioper akhirnya ke Klok ya, dan Klok justru yang bebas ya dengan leluasa, dan dia dengan tenang mencetak gol, mencipta gol menjadi 2-0. Wih, Persib Bandung main agus edan pertimbangannya dulu. Saya nggak bisa ngomong nanolnya. Ini cuma satu kata we, edan. Gunanya. Oke. Lalu pada menit 91, nah ini nih luar biasa kerjasama antara Ciro dan Beckham ya, ini luar biasa. Beckham kita ketahui Beckham sudah melakukan 2 assist ya di leg pertama dan menciptakan gol DDS ya, sampai 2 gol itu dua-duanya umpan dari atau assist dari Beckham ya. Dan malam tadi kayaknya berkah buat si Beckham ya, dimana dia mendapat bola diberikan ke Ciro, dan Ciro juga ini pertahanan Ciro saya rasa cocok jadi pemain terbaik. Dia pelit, dia koret, dia kopetnya, dia membawa bola akhirnya sudah terkecoh ya, karena kan posisinya sama ya, dia serangan balik ya, dimana cuma ada 1 pertahanan dan 1 kiper ya. Jadi si Ciro dengan tenang cuma berhadapan 2 Persib, 1 kiper gitu kan ya, hese kiper bingung ya. Akhirnya si Ciro justru tidak langsung mencetak gol ke arah gawang ya, dia memberikan umpan ke si Beckham yang posisinya lebih menguntungkan. Nah inilah peran yang sangat luar biasa, tidak egois, tidak sombong, dan tidak merasa ingin menang sendiri ya. Justru Ciro memberikan ke Beckham dengan gaya
Ronaldinho, tahu kan gaya Ronaldinho, operan cuek gitu kan, dia mengoper tapi wajah ke sini gitu kan, jadi itu luar biasa mengecoh kiper juga ya. Jadi sekalinya si kiper menyangka akan ditendang sama si Ciro, justru si Ciro memberikan wajah yang sangat imut ya, dan diberikan kepada si Beckham, dan Beckham dengan tenang mencetak gol menjadi 3-0. Oke. Tapi kalau kita lihat ya gol yang tercipta oleh Beckham ya, saya rasa Beckham juga masih merasa ini dioper apa enggak gitu kan. Karena di saat Beckham menerima bola dari Ciro, dia terkesan agak kagok gitu kan. Dia kayaknya nggak terlalu nyaman karena bola masih terkesan ada melebihi batas si Beckham ya. Karena Beckham pas menerima juga ada terkesan mau jatuh gitu kan. Ada semacam orang Sunda mah ngebalideg gitu kan. Dan akhirnya Beckham dengan pengalamannya yang luar biasa dan mungkin dengan ketenangannya, dia akhirnya dapat menahan bola dan meskipun agak sedikit ngebalideg gitu kan, dan dia tetap mencetak gol dengan skor menjadi 3-0. Luar biasa Persib Bandung itulah. Oke. Dan pada menit 90+7 ada gol hiburan buat Madura United di mana Slamet Nur Cahyo, sang kapten zaman dulu dan sekarang ya, sang kapten zaman dulu ya. Dia masih nomor 10 karena mungkin dianggap senior gitu kan. Dia mencetak gol dengan penalti ya, dan dia mendapatkan penalti dan akhirnya mendapat poin 1 ya. Jadi skornya tadi malam adalah 3-1 dengan agregat 6-1. Wah, jauhnya 5 beda neganya. Luar biasa konanya. Oke, itulah review pertandingan Persib Bandung melawan Madura United, di mana emang dalam sisi ball possession Persib Bandung emang kalah sebenarnya, tapi tidak nanaon lah. Tidak nanaon. Pokoknya emang Bojan Hodak punya gaya sendiri, punya style sendiri, punya keinginan sendiri untuk bermain sepak bola bagi Persib Bandung ya. Dan akhirnya tercipta gol atau tercipta kemenangan dan tercipta sang juara ya. Oke, berkat Bojan Hodak yang cerdas ya. Jadi saya mungkin memprediksi Bojan Hodak itu di saat babak pertama kita tertekan, tapi di dalam menuju babak kedua mungkin di ruang ganti Bojan Hodak wah nenggulah, wah apa begitu wah galak namanya. Akhirnya pemain Persib kayaknya termotivasi dan makin edan bukannya guys, edan nya makin edan bukannya bermainannya luar biasa, dan gol kayaknya jadi mudah gitu kan di babak kedua itu kan. Mungkin karena tadi sudah saya bilang mental Madura United udah kena ya. Oke. Dengan susahnya mungkin masuk ke pertahanan Persib, jadi bingung kudu kumaha geus lah aing lieur lah mengharap akhirnya mereka nyerah sendiri dan gol justru bertubi-tubi datang ke Madura United. Oke. Sekarang kita bahas hasil dari Liga Indonesia tadi malam, di mana malam tadi menganugerahkan sang juara jelas sekali Persib Bandung, lalu ada juga top skor siapa lagi kalau bukan sang Dadang ya, atau David Da Silva. Oke. Lalu ada juga sebagai pemain muda terbaik yang didapatkan oleh Fajar Fatur ya kalau tidak salah. Jadi itu pemain muda terbaik Fajar Fatur ya. Fajar Fatur bermain dari Borneo ya, dan dia juga pemain timnas ya. Jadi mungkin kalau kita lihat prosesnya juga Fajar Fatur mungkin ya proses dari awal menuju ke semifinal ya, kan hampir menuju final. Dan emang pemainnya luar biasa, di timnas juga dia bagus ya. Emang kayaknya untuk pemain muda terbaik ya cocok lah tenan naonnya. Karena kan saya rasa masih banyak pemain hebat, tapi emang Fajar Fatur mungkin ada kelebihan karena dia sudah bisa mengajak Borneo menuju ke semifinal. Oke. Untuk pemain terbaik di Liga 23-24 Liga Indonesia tentunya siapa lagi, katanya si Rivera. Jadi pemain Madura Francisco Rivera, dia pemain dari Meksiko ya. Dia menjadi atau memenangkan sebagai pemain terbaik musim 23-24 di Liga Indonesia. Tapi kalau saya pribadi Ciro depan tesunya si Ciro cek saya sok saya rasa semua yakin kita hilangkan dulu, kita mendukung apa gitu kan. Kita bicara kita sebagai penonton, kita bicara mungkin sebagai ya penyuka sepak bola ya, tanpa ada background atau background di belakangnya kita mendukung siapa ya. Objektif saya rasa semuanya pasti mendukung Ciro sebagai pemain terbaik, saya yakin itu. Tapi ya kata Bona Prakoso ya sudah lah ya betul lah, ini setarimanya ada kumaha deui geus terjadinya. Pemain terbaiknya Francisco Rivera dari Madura United. Tenanaon. Oke. Dan yang menjadi luar biasanya itu adalah pelatih terbaik ya. Jadi Persib Bandung mendapatkan ya, Persib Bandung mendapatkan 3 gelar malam tadi ya. Pemain terbaik, top skor, pelatih terbaik, dan satu lagi sebagai apa? Juara Liga tentunya, lupa kayaknya. Oke.
Oke, segitu dulu pembahasan tentang pertandingan tadi malam antara Persib Bandung melawan Madura United. Ya meskipun main di Madura, harusnya saya sebutnya Madura United melawan Persib Bandung ya. Tapi kan saya mah bangga ku Persib, jadi Persib berarti heula disebutnya Persib Bandung melawan Madura United. Benar apa akhir pertandingan Persib Bandung memenangkan pertandingan dengan skor meyakinkan 3-0 dengan agregat 6-1. Oke. Sulit untuk dikejar itu kan, makanya Persib Bandung saya berapa menit 90 plus juga udah yakin Persib bakal juara ya. Dan yang luar biasanya di kami tadi malam di Indonesia, di Jawa Barat khususnya di Tasikmalaya, para masyarakat merayakan kemenangan Persib Bandung dengan hiporia, nobar banyak dilaksanakan di tempat-tempat strategis itu tadi malam ini. Nah, saya yakin juga di kota-kota lain sama ya, khususnya di Jawa Barat ya. Dan malam tadi juga yang sangat luar biasa itu emang provinsi ya atau Bandung ya melakukan acara langsung di Gedung Sate ya. Untuk provinsi atau di Sumedang melakukannya di alun-alun Sumedang ya. Dan yang bukan namanya pembahasan Persib melawan Madura, bukan nama. Selamat buat Persib Bandung dari saya pribadi Andri Firmansyah channel 3F, dan buat masyarakat Kota Tasikmalaya juga mengucapkan selamat buat Persib Bandung menjadi juara, BDS menjadi top skor, dan Bojan hendak menjadi pelatih terbaik. Saya rasa musim depan Persib akan lebih mengerikan dan tentu saja edan ya. Oke. Saya Andri di channel 3F. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa lagi di review-review saya selanjutnya tentang sepak bola tentunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib dijawabnya. Oke, ciao, dadah.